Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Astu Swasti Praja Bia, semoga bahagia dan selamat rakyat sekalian. Hai, kenalin nama aku Sofia Protoaini, salah satu siswi dari MAN Salatiga. Teman-teman, kalian tahu nggak sih, ternyata Salatiga adalah salah satu kota dengan banyak peninggalan bangunan cagar budaya loh. Nah, semenjak pendudukan Belanda yang cukup lama nih, ternyata pada akhirnya meninggalkan jejak-jejak sejarah. Nah, jejak-jejak sejarah itu terdokumentasikan cukup baik, seperti bukti tertulis, foto-foto, maupun artefak, yang salah satunya adalah bangunan bersejarah. Nah, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian ke salah satu bangunan bersejarah yang ada di Salatiga. Kalian penasaran kan pastinya? Yuk, ikutin aku terus ya. Bangunan yang terletak di Jalan Wahid Hasyim nomor 12 ini pada masa kolonial diperkirakan berfungsi sebagai rumah tinggal. Bangunan yang sekarang difungsikan sebagai kantor kepala madrasah masih asli dan terawat. Jika diamati, bangunan ini tampak jelas memperlihatkan ciri arsitektur kolonial. Bangunan bergaya Indis ini nampak berdiri dengan kokoh dan menjadi salah satu ikon dari MAN Salatiga. Ada beberapa ciri bangunan pada masa kolonial Belanda, antara lain bergaya Indis, memiliki gavel, serta bangunan yang kokoh dan kuat. Nah, hal ini bisa kita lihat dari gedung kepala madrasah MAN Salatiga. Yang pertama, bergaya Indis. Gaya bangunan Indis dari gedung ini terlihat dari bentuk bangunan yang didesain dengan arsitektur Belanda. Dan konsekuensinya menggunakan bahan-bahan lokal dengan mempertimbangkan bangunan vernikular dan tradisional. Hal ini terlihat dari penggunaan bahan bangunan unsur batu bata dengan kayu. Selain itu, unsur Indis juga terlihat dari bentuk atap perisai yang terinspirasi dari rumah adat tradisional Jawa. Selain itu, bangunan ini juga memiliki desain yang unik dan klasik, sehingga terlihat elegan. Bentuk klasik dan elegan ini bisa terlihat dari bentuk pintu dan jendela yang terlihat. Selain mencerminkan bentuk yang elegan, penggunaan pintu dan jendela yang besar ini juga berfungsi sebagai sirkulasi udara, sehingga pergantian angin lebih mudah dan udara juga menjadi lebih dingin. Yang kedua, memiliki gavel. Berada pada bagian tampak bangunan berbentuk segitiga yang mengikuti bentukan atap. Gavel sendiri berfungsi sebagai penanda ciri khas bangunan pada zaman kolonial. Namun, kita lihat dari bentuknya, gavel kemungkinan juga bisa berfungsi sebagai sirkulasi udara dan pencahayaan pada saat itu. Ornamen pada bangunan ini juga disebut dengan lucarne atau jendela atap, serta lantern bangunan kecil pada bagian atap utamanya. Yang ketiga, bangunan yang kokoh dan kuat. Kokoh dan kuatnya bangunan kolonial disebabkan penggunaan material yang kokoh. Umumnya, bangunan Belanda menggunakan dua batu bata tebal sehingga bangunan ini nampak kuat. Bukan tidak ada alasan kenapa struktur bata yang dimaksudkan tebal. Hal ini berfungsi untuk menahan masuknya cahaya matahari. Ini dimaksudkan agar cahaya matahari tidak mudah masuk sehingga juga menimbulkan efek sejuk pada huniannya. Hal ini juga terlihat pada bangunan gedung kepala madrasah MAN Salatiga nih, yang terbukti sampai sekarang masih berdiri. Berdasarkan informasi dari guru setempat, bangunan ini tidak mengalami perombakan pada gedung utamanya. Tembok terlihat kokoh, jendela dan pintu juga berdiri menjulang dengan kokoh. Masuk ke bagian dalam yuk. Nah, ini dia bangunan bersejarah yang aku ceritain tadi. Ini adalah bangunan yang terletak di area MAN Salatiga. Kalian pasti udah penasaran kan gimana sih isi bangunannya? Yuk, sama-sama ikutin aku. Bangunan ini terdiri dari beberapa ruang loh teman-teman. Masuk pada bagian pintu depan, kita akan disambut dengan ruangan yang cukup luas. Bagian depan berupa selasar terbuka sebagai tempat untuk menerima tamu. Saat ini pun fungsi dari tempat ini juga sebagai tempat menerima tamu atau rapat intern kepala madrasah. Selanjutnya, di sisi kanan terdapat satu ruangan kembali yang saat ini difungsikan sebagai kantor kepala madrasah yang dilengkapi dengan kamar mandi pribadi. Yuk kita masuk ke ruangan pertama. Yuk, ruangan selanjutnya. Ini adalah ruang pelayanan melalui satu pintu.
dia ruangan. Selanjutnya, di bagian tengah dengan sekat pintu dan jendela, terdapat ruang tengah dengan lantai terasa mozaik. Pada rumah bergaya Indis ini, ruang tengah yang terapit dengan ruangan di sisi kanan kiri umumnya digunakan sebagai ruang makan atau penjamuan makan malam. Saat ini, ruangan tersebut difungsikan sebagai ruang PTSP dan tempat penerimaan tamu. Ruangan selanjutnya adalah ruangan wakaf. Gak jauh dari sini ada ruang arsip juga loh. Masuk ke bagian kiri, bangunan terdapat 2 ruangan. Kuat dugaan ruangan ini mungkin dulunya juga digunakan sebagai kamar tidur. Salah satu ruangan saat ini berfungsi sebagai kantor wakil kepala madrasah dan pada bagian yang lain berfungsi sebagai ruang dokumen atau penyimpanan. Yuk kita ke ruangan selanjutnya. Ini ada ruang tata usaha. Pada bagian yang lain gedung ini berfungsi sebagai kantor TU yang dilengkapi dengan kamar mandi. Apabila melihat posisinya, kemungkinan dulu ruangan tersebut berfungsi sebagai dapur. Pada bagian belakang pintu, terdapat ruangan yang sudah diubah dengan pintu sekarang. Wah, ternyata nggak kerasa ya teman-teman, kita udah mengeksplor semua bagian ruangan yang ada di bangunan ini. Yuk teman-teman, kita bersama-sama turut menjaga dan melestarikan cagar budaya kita. Aku, Sofia Grota ini dari Man Salatiga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!